Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai teori ekonomi makro. Sekilas tentang ilmu ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikosnomos yang berarti tata laksana rumah tangga. Masalah utama dalam setiap persoalan ekonomi adalah masalah pemilihan di antara berbagai alternatif penggunaan suatu barang. Bisa dikatakan, masalah terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan perekonomiannya. Teori Keynes menyebutkan di mana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia, sehingga timbullah celah inflasi. Teori ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara lebih menyeluruh, seperti halnya dengan jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan pelaku ekonomi makro sebagai berikut. Yang pertama, produsen yang memproduksi barang dan jasa dengan pasar sebagai media distribusinya. Yang kedua, pemerintah bertugas mengatur kegiatan ekonomi dan mengeluarkan kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomiannya. Yang ketiga, lembaga-lembaga keuangan sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang memfasilitasi arus peredaran uang, dan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Yang keempat, negara-negara lain sebagai penyedia kebutuhan barang impor dan membeli hasil-hasil ekspor. Teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Berikut teori-teorinya. Teori klasik. Pada teori klasik menekankan mengenai pentingnya faktor-faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Namun yang perlu diperhatikan, tenaga kerja yang berlebihan akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang kedua, teori Schumpeter. Teori Schumpeter menekankan mengenai peran usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, teori Harold Domar. Pada teori Harold Domar menunjukkan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat, yang menekankan peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan. Yang keempat, teori neoklasik. Teori neoklasik ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang terpenting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Indikator dalam menentukan apakah pertumbuhan ekonomi bergerak positif atau tidak ada 3, yaitu peningkatan pendapatan nasional, jumlah pengangguran, dan menurunnya tingkat kemiskinan. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan membandingkan semua komponen yang bisa mewakili kondisi ekonomi sebuah negara. Pada dasarnya terdapat 2 komponen yang dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah melalui produk nasional bruto, dan yang kedua melalui produk domestik bruto. Berikut rumus perhitungannya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, I'm a person, and Allah has given me a choice that's free. Sebagai contoh grafik pertumbuhan ekonomi, pada laporan tahun 2020 Indonesia memang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi hingga minus 2,2%. Namun prediksi Bank Dunia menyebutkan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,4% pada tahun 2021. Saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, jangan lupa jaga iman dan kesehatan. Materi saya ambil dari beberapa sumber yang tercantum dalam deskripsi untuk pembahasan lebih jelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm just a rock, and every day I sit and watch the sky.